Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf, perkuliahan tatap muka kita hari ini terpaksa dibatalkan karena saya ada pertemuan mendadak dengan pimpinan dan yayasan. Semoga dengan dialihkannya perkuliahan menjadi video pembelajaran ini tidak mengurangi esensi dari perkuliahan kita. Baik, pada materi kedua, setelah sebelumnya kita membahas tentang spektrofotometer UV vis dan sudah kita praktekkan penggunaan konsep itu pada penentuan senyawa obat, maka di materi kedua ini kita akan membahas tentang metode spektroskopi berikutnya, yaitu spektroskopi serapan atom. Jadi, ini secara prinsip alatnya sama-sama mengukur serapan suatu sinar oleh sampel yang kita ukur zatnya di dalamnya. Namun ada sedikit perbedaan konsep dari spektroskopi pipis yang kemarin kita bahas dan spektroskopi serapan atom ini. Baik. Nah, kita mulai dari pendahuluan. Jadi, AS atau SSA dalam bahasa Indonesia, tapi kadang orang lebih suka menyebutnya dalam singkatan bahasa Inggrisnya, Atomic Absorption Spectrophotometry atau AS itu. Spektrofotometri artinya pengukuran berdasarkan spektrum yang didasarkan atas serapan energi radiasi oleh atom logam. Nah, ini bedanya dengan spektroskopi UV visible yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau spektroskopi UV vis itu sampelnya atau yang menyerap energi radiasi itulah senyawa organik. Jadi harap selalu diingat, spektroskopi UV itu untuk menentukan kandungan senyawa organik, atau kalaupun logam itu harus dia sudah dikonversi berikatan dengan senyawa organik. Jadi kalau sampelnya logam atau analit yang mau kita ukur di sampel itu logam, maka alat yang paling atau metode yang paling disarankan, yang paling sederhana atau paling akurat adalah AS ini atau SSA, karena memang dia dikembangkan untuk mengukur sampel logam dalam bentuk gas. Jadi nanti ada penggambarannya pada level energi tingkat dasar. Jadi ini juga yang menjadi penting. Logamnya itu tidak boleh terionkan. Jadi dia harus dalam level energi tingkat dasarnya. Kemudian ini dikembangkan sudah lama sekali, tahun 55 oleh ilmuwan Austria namanya David Walsh. Metode ini bermanfaat jadi menetapkan kadar logam sendiri atau senyawa logamnya. Karena dia akurat bisa untuk menentukan kadar dalam konsentrasi yang kecil, bisa dalam satuan ppm, dalam matriks yang kompleks. Jadi dia karena tadi spesifik pada logam A saja misalnya, maka walaupun ada senyawa-senyawa lain itu masuk dari matriks yang kompleks, itu artinya si logam itu tidak sendiri di sampel. Ada zat-zat lainnya, jadi dia matriksnya itu kompleks. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari multivitamin mineral, yang misalnya zat penambah darah, atau mungkin vitamin-vitamin suplemen lainnya, misalnya tablet kalsium. Kadang-kadang untuk yang memperkuat tulang dan segala macam itu bisa ditentukan dengan AS ini, lebih akurat dengan AS ini. Kemudian sampel biomedis, misalnya di darah, mengukur kadar darah, jadi kadar zat besi dalam darah itu bisa diukur dengan AS lebih akurat. Kalau sehari-hari kan kita pakainya alat yang kecil itu, yang pakai strip. Nah, itu kalau dengan AS itu lebih akurat lagi. Kemudian polutan logam dalam air ini dalam konteks lingkungan. Jadi kita tahu peti itu penambangan emas tanpa izin yang ada di Sungai Kapuas itu kadang orang membuang merkurinya sebagai pengolah emas itu, pemurni emas itu langsung ke sungai. Nah, Sungai Kapuas itu sudah cukup tercemari, terutama di daerah sekitar penambangan emas itu, maka kita bisa mengukur, seberapa banyak logam merkuri di airnya. Itu kita bisa ukur dengan AS ini. Kemudian misalnya mengukur kandungan atau ada tidaknya cemaran logam berat di makanan atau minuman. Nah, ini kan mungkin di beberapa kasus itu dari tanah yang sudah tercemar, kemudian tumbuhan ditanam di situ, bisa jadi tumbuhannya menyerap cemaran logam tadi. Maka termasuk yang perlu kita perhatikan, kita tidak boleh membuang sembarangan peralatan elektronik
dan baterai terutama. Mungkin yang sehari-hari kita pakai baterai untuk jam dinding atau mungkin alat elektronik lainnya, itu baterai jangan dibuang sembarangan ke tanah karena di baterai itu ada mengandung logam berat. Ada litium di sana, ada nikel kadmium, kemudian ada timbal di sana. Jadi jangan buang sembarangan karena kalau tercemar ke tanah, tanah ditumbuhi tanaman. Kalau misalnya kita atau mungkin hewan-hewan lain mengkonsumsinya bisa jadi teracuni oleh mungkin ketidaktahuan kita. Jadi harap berhati-hati karena baterai itu termasuk limbah B3 sebenarnya. Jadi tidak boleh dibuang sembarangan. Itu sebagai tambahan informasi terkait dengan lingkungan. Kita fokus kepada senyawa obat. Nah, spektroskopi serapan atom ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang flame AS, sesuai namanya, flame itu api. Maka proses atomisasi, karena tadi sekali lagi AS ini sampelnya atau logamnya harus dalam keadaan atomnya, maka kita perlu buat dia menjadi atom. Proses pengubahan molekul menjadi atom ini disebut sebagai atomisasi. Nah, di metode flame AS ini, proses atomisasi ini menggunakan api atau nyala. Maka sampel itu disemprotkan, nanti ada penggambarannya, disemprotkan ke dalam nyala api, kemudian yang awalnya molekul, mungkin perlu kita refresh lagi, molekul itu ada gabungan beberapa atom, sementara atom itu adalah bagian terkecilnya. Jadi molekul itu kalau kita atomisasi, maka dia akan menjadi atom-atom penyusunnya. Nah, itu proses atomisasi namanya. Nah, kalau dengan flame AS, itu disemprotkan ke dalam suatu nyala api. Nah, kemudian metode kedua itu tanpa menggunakan api, maka disebut sebagai non-flame atau flameless AS. Nah, ini menggunakan energi listrik, jadi sampel itu dikenakan kepada grafit yang berpijar. Grafit itu dalam kehidupan sehari-hari mungkin mirip seperti bongkahan karbon. Di bongkahan karbon itu adalah disebut grafit. Kemudian dia diberi energi listrik, kemudian karena adanya energi listrik tadi yang awalnya molekul berubah menjadi atom atau mengalami proses atomisasi. Nah, keunggulan non-flame atau flameless AS ini lebih sensitif dari metode flame. Jadi dia lebih bisa mengukur analit logam itu yang lebih kecil jumlahnya. Jadi mungkin sensitivitas dan selektivitas sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau sensitif itu lebih kepada seberapa kecil konsentrasi senyawa yang bisa diukur. Semakin sensitif berarti semakin kecil senyawanya semakin bisa diukur. Nah, keunggulan metode AS ini secara umum baik flame maupun yang non flame itu dia selektif tadi. Selektif itu artinya walaupun di dalam sampel itu banyak molekul atau senyawa lain, karena ini metode ini selektif, nanti kita bahas kenapa dia selektif, dia tidak terganggu oleh kandungan senyawa lain. Jadi kita tidak perlu memisahkan, misalnya kita mengukur senyawa A, ada banyak senyawa B, C, D, E, F, G di dalam sampel, kita tidak perlu membuang B, C, D, E, F, G itu. Kita bisa langsung ukur A di tengah adanya senyawa-senyawa lain. Itu artinya selektif. Kemudian kalau sensitif tadi sudah dijelaskan di penjelasan yang sebelumnya, bisa mengukur dengan konsentrasi yang kecil. Jadi misalnya cuma sedikit adanya logam itu di sampel, itu bisa diukur dengan metode AS. Tapi kekurangannya adalah destruktif, artinya sampelnya itu karena sudah disemprotkan ke dalam nyala, atau sudah dikenakan ke grafit pijar tadi, maka sampelnya rusak atau hancur. Jadi tidak bisa dipakai lagi. Jadi itu maksud adalah berarti menghancurkan sampel. Nah, karena ada beberapa metode lain yang sampelnya bisa dipakai lagi. Tapi kalau AS ini kekurangannya itu sampelnya rusak atau artinya tidak bisa dipakai lagi. Kemudian terutama yang metode non-flame perlu energi cukup besar karena kita perlu memberi energi listrik yang kuat pada grafitnya, atau karena ini kalau dalam yang flame adanya potensi bahaya kebakaran karena kita pakai nyala api yang tidak sembarangan nyalanya, harus dalam suhu yang nanti ada penjelasan suhunya. Jadi perlu dinyalakan. Kalau nyala, maka karena pakai nyala api, maka ada potensi bahaya kebakaran. Nah, ini penjelasan tentang eksitasi elektron. Jadi di dalam logam, setiap logam itu punya jumlah elektronnya masing-masing. Ini sedikit mereview atau mengingat kembali materi di kimia organik atau kimia dasar.
yang ada konfigurasi elektron, bahwa atom ini punya konfigurasi elektron segini. Nah, itu masing-masing atom itu punya elektronnya masing-masing, berbeda-beda jumlah elektronnya, maka ketika dikenai suatu energi, itu akan terjadi eksitasi. Jadi, awalnya dia pada kondisi dasar, 3S misalnya, ketika dia dikenai energi yang sekitar 2,1 elektron volt, maka dari yang 3S dia akan tereksitasi pada 3P. Ini 3P. Nah, kemudian setelah dia tereksitasi, dia tidak stabil, maka dia akan turun lagi dengan memancarkan sinar pada panjang gelombang 589,3 nanometer. Jadi, elektron itu kalau dikenai panjang gelombang sekian, dia akan tereksitasi ke 3P. Kalau elektron dikenai dengan panjang gelombang 330 dari 3S, dia akan lompat ke 4P. Nah, sini ya, atau 3,8 elektron volt setara dengan 330,2 nanometer, kemudian turun lagi. Misalnya dia dari 3P dikenai sinar dengan 2,1 ke 3, berarti sekitar 1,5 elektron volt, dia akan naik ke 3D. Setelah di 3D tadi dia tidak stabil, maka dia akan turun lagi, memancarkan sinar dengan panjang gelombang 819,5 nanometer. Ini sesuai dengan materi yang sebelumnya, bahwa semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi energinya. Kan gitu ya. Semakin panjang gelombang, maka energinya makin kecil. Ini tentang eksitasi elektron. Maka ini yang harus dihindari di AS, tidak boleh tereksitasi elektronnya. Jadi kita harus kondisikan dia dalam keadaan atom. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalian mempresentasikan tugas yang saya berikan sebagai bentuk penguatan pemahaman materi tentang AS ini. Nah, di AS itu kita harus meminimalkan, karena tadi konsepnya adalah atomnya itu harus dalam keadaan dasar, sekali lagi harus dalam keadaan dasar, maka kita harus meminimalkan jumlah atom tereksitasi. Nah, para peneliti sudah menghitung atau memperkirakan berapa jumlah atom tereksitasi. Jadi Nj per N0 ini menunjukkan rasio yang tereksitasi, Nj, dan dalam keadaan dasar. Nj itu yang tereksitasi, jadi kita harus membuat jumlah atom tereksitasi ini sekecil mungkin. Jadi harus lebih banyak dalam, kalau bisa semuanya dalam keadaan dasarnya. Nah, itu ditentukan oleh Gj per G0, ini sudah ditentukan nilainya. Atom ini sekian, atom itu sekian. Delta E itu selisih energi ini juga sudah ditentukan. Konstanta Boltzmann ini juga sudah ada, nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 16 energi per Kelvin. Kemudian, nah yang bisa kita atur ketika melakukan AS ini dalam bentuk nyala misalnya, atau dalam bentuk tadi energi pijar, atau menggunakan energi listrik, adalah suhunya yang bisa kita atur. Jadi suhu ini, semakin kecil suhu, maka Nj per N0 bisa jadi makin besar. Makin kecil, maka makin kecil juga Nj per N0-nya. Karena kan ini eksponen dan ini negatif. Ini orang sudah menentukan, nah ini makin tinggi suhu, maka rasio Nj per N0-nya makin besar. Jadi sebisa mungkin suhu itu tidak diatur, jangan sampai terlalu tinggi. Nah ini, diatur sedemikian rupa agar rasio Nj per N0 itu makin kecil, atau dengan kata lain, jumlah atom logam pada level energi tingkat dasar itu makin besar. Jadi kita harus mengatomisasikannya dengan cara bisa saja dengan suhu tinggi, dengan energi listrik, atau dengan diapikan tadi, disemprotkan ke dalam nyala, tapi harus diatur suhunya agar Nj per N0-nya itu semakin kecil nilainya. Nah, ini ada nilai Nj per N0 atau N star per N0, ini sudah ada. Jadi masing-masing atom, cesium itu agak jarang kita temukan sehari-hari. Na ini natrium, ada di banyak sekali. Bahkan kita juga harus mengkonsumsi sodium walaupun tidak boleh terlalu tinggi, terutama orang yang berdarah tinggi itu. Terlalu tinggi kandungan atau mengkonsumsi garam itu banyak sodiumnya, maka bisa kambuh darah tingginya. Kalsium ini ada di tulang kita, besi itu ada di darah kita, kemudian Cu, tembaga, ada di kabel dalam kehidupan sehari-hari. Mg itu juga ada di konsumsi sehari-hari kita, ada di susu, ada juga di air laut. Kemudian zinc ini juga yang perlu kita konsumsi karena juga meningkatkan imun tubuh. Jadi atom-atom ini sehari-hari ada kita temui, kecuali cesium yang mungkin agak jarang. Nah,
karena dia tadi ada AS yang menggunakan nyala api, maka perlu ada bahan bakarnya. Ya, api itu pasti perlu bahan bakar. Nah, karena tadi yang harus kita kontrol adalah suhu, maka orang sudah menentukan atau meneliti, oh pakai bahan bakar ini suhunya bisa sekian, gitu ya. Jadi suhu itu pada proses atomisasi di AS ditentukan oleh jenis dan komposisi atau perbandingan antara bahan bakar atau fuel dengan oksidannya. Oksidan itu pembakarnya, bahan bakar fuel itu bahan bakarnya. Jadi asetilen ini senyawa organik bahan bakarnya. Kalau di udara dengan udara biasa itu suhunya bisa sampai 2400. Tapi kalau dengan N2O nitros oksida itu bisa sampai 3200. Nah, ini propan juga begitu. Propan ini biasanya ada di contoh sehari itu ada di isi korek api. Ya, nah jadi cairan yang ada di korek api itu korek api gas itu isinya adalah senyawa propana. Ini memang sangat mudah terbakar. Itu di udara dia sekitar 2200, tapi kalau oksidan pembakarnya itu dengan N2O atau nitros oksida itu 2900. Hidrogen ini juga yang biasanya ada di balon terbang atau di makanya balon udara itu kalau salah sedikit saja kalau terbakarnya tidak dikendalikan bisa berbahaya. Nah, hidrogennya juga sangat mudah terbakar di udara, dia bisa sampai suhu 2300 Kelvin. Tapi dengan N2O itu bisa sampai 2900. Nah, N2O ini yang mungkin kalau sering nonton film-film balap, ada Fast and Furious sampai sekian seri itu, kalau mobil mau kecepatannya luar biasa, itu pakainya NOS. Itu merupakan singkatannya Nitrous Oxide System. Jadi rumusnya adalah N2O. Memang kalau dengan udara itu hanya sekian, sama-sama asetilen, sama bahan bakar yang sama, itu dengan NOS tadi, dengan nitrous oxide, itu bisa lebih tinggi pembakarannya. Kalau di mobil, di balap-balap itu maka makin melesat laju dia. Itu penjelasan kimianya ada. Nah, ini jadi kita harus mengendalikan suhunya agar tadi atomnya tetap dalam keadaan atom kondisi dasar. Nah, instrumentasinya itu jadi di AS itu ada HCl halo cathode lamp itu ini lampu katoda berongga itu yang dipilih sesuai dengan analitnya atau yang mau diukur. Kayak tadi misalnya kalau mau mengukur CU berarti pakainya lampunya CU. Kalau mau mengukur Na pakainya lampu Na. Jadi ini bedanya dengan spektroskopi UV. Kalau spektroskopi UV itu perlu mencari panjang gelombang maksimum. Tapi kalau di AAS itu kita tidak perlu mencari panjang gelombang maksimum karena kita harus memakai lampu sumber sinar yang sesuai dengan zat yang mau kita ukur. Jadi misalnya di lab kita, di lab Akvar adanya lampu Na, lampu Cu, lampu Fe. Kemudian kalian ada sampel Zn atau zinc, karena kita tidak punya lampunya, kita tidak bisa mengukur zinc dengan AS, kecuali kita harus mengadakan lampu zinc tadi. Jadi ini bedanya dengan spektroskopi UV. AS itu karena dia harus spesifik, lampunya itu harus sesuai dengan zat yang mau diukur, atau logam yang mau diukur. Kemudian ada chopper, pemotong sinar. Kemudian, nah ini atomisasinya bisa dengan grafit pijar yang dipanaskan dengan energi listrik atau langsung dengan apinya. Sampel dimasukkan ke sini, bahan bakar juga dimasukkan, kemudian pembakar tadi juga dimasukkan ke sini. Maka dia akan ada api, diatur suhunya. Kemudian ada monokromator, ini akan kita bahas di ke depan kenapa perlu monokromator. Kemudian diukur berapa sinar yang sampai, berarti kan ada sinar masuk, diserap sebagian, kemudian masuk ke sini, diserap oleh sampel, kemudian diukur berapa yang tersisa, sama seperti spektroskopi pipis, diukur berapa yang tersisa, kita tahu berapa yang diserap, dikuatkan dengan amplifier, kemudian terbaca berapa serapannya. Secara prinsip sama seperti spektroskopi UV, tapi bedanya adalah pada ada proses atomisasi di sini. Spektroskopi UV tidak perlu diatomisasi, kalau spektroskopi AS itu harus diatomisasi, baik dengan nyala ataupun dengan grafit pijar. Itu
perbedaan mendasar spektroskopi UV dan visible terkait dengan teknis pengukurannya. Nah, ini alatnya. Ini kita belum punya karena agak jarang dipakai di Akvar, tapi juga sangat potensial sebenarnya. Jadi alatnya di sini tadi ada api di sini kalau yang dengan metode flame, ini ada cairan untuk sampel, kemudian ada selang untuk menarik bahan bakar dan selang untuk menarik pembakar. Akan dibakar di sini. Di sini ada lampunya tadi. Lampunya ditembakkan ke sampel yang sudah dalam keadaan atom. Di sini ada detektor, ada monokromator, ada amplifier. Kemudian diteruskan ke komputernya akan muncullah spektranya atau spektrumnya. Kemudian dari sana bisa kita ukur berapa absorbansinya dan dikonversi sama seperti metode sebelumnya. Dengan kurva baku, maka bisa kita tentukan kadar logam tersebut di sampel. Beberapa kemarin di dalam alat atau metode SSA, yang pertama itu sumber radiasi tadi. Ini harus sesuai dengan zat yang mau kita ukur. Mengukur CU harus lampu CU, mengukur FE harus lampu FE. Kemudian bahan bakar tadi, di sini ada apinya. Kemudian ada monokromator itu untuk sesuai namanya, mono itu satu, krom itu warna. Maka warna yang awalnya banyak akan diseleksi menjadi hanya satu warna yang diperlukan saja sesuai dengan logam yang diukur agar lebih selektif. Detektor, sinar yang terlewatkan atau yang dituliskan itu dideteksi dengan detektor. Kemudian dikuatkan dengan amplifier. Mungkin yang sering main musik, ampli itu ya untuk menguatkan dia. Bisa nggak dari gitar langsung ke speaker? Bisa, tapi tidak nyaring sinyalnya. Maka perlu diperkuat dengan amplifier. Sama juga dengan di alat spektrofotometer. Itu amplifier untuk menguatkan sinyal tadi. Kadang sinyal itu sangat lemah, agak sulit dibaca, maka perlu dikuatkan dengan amplifier. Kemudian direkam atau ditampilkan oleh recorder. Nah, ini setiap logam tadi punya panjang gelombang spesifik. Ag itu perak, ada argon, ada emas, ada kalsium, tembaga, besi, merkuri tadi yang banyak digunakan oleh penambang emas tanpa izin, mencemari lingkungan Sungai Kapuas itu juga sudah cukup tercemari. Kemudian ada natrium, ada timbal. Timbalnya juga ada di beberapa, termasuk yang ada di alat elektronik itu ada timbal di sana, maka tidak boleh membuang alat elektronik sembarangan karena bisa mencemari lingkungan. Ada nikel, ada magnesium, ada zinc. Ini logam-logam yang punya garis resonansi atau panjang gelombang masing-masing. Karena tadi AS, sekali lagi kita harus punya lampu untuk sampel yang mau kita ukur, alat atau logam yang mau kita ukur. Ini proses atomisasi. Jadi yang awalnya larutan disemprotkan menjadi aerosol. Aerosol itu adalah cairan di dalam gas, gitu ya. Kemudian cairannya itu diuapkan si pelarutnya, maka tertinggal partikel padatnya. Partikel padatnya kemudian diuapkan padatannya menjadi gas. Kemudian di sana kemudian baru diatomisasi menjadi M saja. Yang kita ukur adalah M-nya. M itu metal, logam, karena AS ini untuk mengukur logam. Maka menjadi M dalam bentuk gas, kemudian diberi sinar. Hanu ini berarti ada ditembakkan sinar dengan AS, maka menjadi M star-nya tadi dalam bentuk gasnya. Kemudian diukurlah sesuai tadi di amplifier, kemudian dideteksi dengan detektor, kemudian dibaca sebagai absorbansi. Ini prinsip kerjanya, ini flame-nya tadi. Nah, jadi ada lampu, jadi dibakar dulu si sampelnya di sini, ada masuk bahan bakar, ada masuk pembakarnya, kemudian sampel juga disedotkan sini, kemudian dinyala api, kemudian ditembakkan sinar. Ini awalnya sinarnya gelap, artinya sinarnya awalnya itu intensitasnya lebih tinggi, maka ini penjelasannya cahaya dari lampu yang dengan panjang gelombang sama dengan analit, berarti kayak tadi kalau mau mengukur CU harus pakai lampu CU, mengukur Ag harus dengan lampu Ag, ditembakkan, diserap oleh logam atom di sini, kemudian nah yang tidak terserap maka akan kemudian diteruskan. Ini di sini ada chopper, kemudian ada monokromator. Jadi monokromator itu menyeleksi sesuai sinar yang mau diperlukan, kemudian dideteksi dengan
detektor di sini. Nah, ini diseleksi oleh monokromator, kemudian oleh detektor diubah menjadi sinyal listrik, diperbesar oleh amplifier juga di sini, maka ditampilkan sebagai serapan atau absorbansi pada display. Ini cara prinsip mirip seperti AS. Bedanya adalah ada proses atomisasi untuk di AS, tidak ada pada spektroskopi UV vis. Kemudian ada gangguan, sebagaimana semua alat atau metode ada gangguannya di sana. Nah, ini absorbansi yang harusnya sekian malah terbaca bisa lebih kecil atau lebih besar dari seharusnya. Ada gangguan matriks, ada gangguan kimia, ada serapan molekul. Sekali lagi AS harus dalam atom, maka kalau dia dalam molekul itu mengganggu juga. Kemudian ada serapan non-atomik. Kita bahas gangguan matriks itu berpengaruh terhadap laju. Jadi kalau matriksnya terlalu padat itu tidak bisa sempurna pengukurannya, ada gangguan di sana. Terutama kalau dia terlalu kental tadi, maka harus kita encerkan. Karena viscositas tinggi itu membuat karena tadi disedot maka alirannya menjadi tidak sempurna. Kemudian tegangan permukaan itu kalau terlalu tinggi maka perlu diberikan emulsifier. Ini mungkin juga sudah kalian pelajari di mata kuliah fisika farmasi. Kemudian berat jenis itu juga sangat berpengaruh. Kalau terlalu berat jenisnya maka akan sulit disedot ke dalam flame atau nyala. Tekanan uap terlalu tinggi itu mudah menguap. Jadi kadang terlalu cepat menguap juga tidak diharapkan. Kemudian kalau dia mengendap maka itu juga mengganggu karena tidak terserap semuanya, tidak tersedot semuanya, maka juga perlu dikendalikan pengendapan. Kalau pengendapan berarti perlu ditambahkan zat pelarut yang bisa melarutkan lebih tinggi. Gangguan kimia itu tadi harusnya dia terdisosiasi atau terpisah menjadi atom-atomnya. Kalau tidak sempurna maka masih dalam keadaan senyawa, itu sulit diuraikan di dalam nyala api. Kemudian kalau terjadi ionisasi, tadi syaratnya dia ada dalam keadaan M saja, bukan M plus atau M minus, maka kalau terjadi ion itu juga gangguan secara kimia, maka yang terionkan itu menjadi tidak terukur. Karena ini umumnya terjadi kalau suhunya terlalu tinggi, maka harus kita atur suhu di dalam AS ini. Kemudian serapan molekul, tadi yang tidak terdisosiasi dalam keadaan molekul, sementara AS harus dalam keadaan atom. Jadi kalau masih dalam keadaan molekul, dia tidak terukur, jadinya menjadi lebih kecil dari seharusnya. Mengatasinya, suhunya lebih tinggi, tapi tadi harus dijaga, jangan sampai terionkan. Penambahan senyawa penyangga atau buffer. Buffer itu bukan baper ya, buffer, senyawa penyangga, itu ditambahkan agar sesuai pH-nya. Kemudian ekstraksi unsur analit. Jadi kalau memang susah sekali diatomkan, maka kita bisa pisahkan dari matriksnya. Kita ekstrak. Atau dipisahkan ion atau unsur pengganggu tadinya, membuat sulit terdisosiasinya. Serapan non-atomik itu oleh yang lain. Jadi gangguan itu kalau ternyata ada partikel yang juga menyerap, itu juga mengganggu, menjadi lebih tinggi dari seharusnya. Mengatasinya bekerja pada panjang lubang yang lebih besar, tapi masih pada ringnya logam tersebut, atau penggunaan suhu yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi, suhu yang lebih tinggi tidak dapat menyebabkan tadi atomnya terionkan. Maka memang harus diatur suhu ini agar pas, bisa mengionkan bisa mengatomkan tapi tidak terionkan atau tidak merusak sampelnya. Penggunaan AS itu sebagai contoh di penelitian ini juga mirip seperti kalian di program studi D3 Farmasi di Politeknik Semarang. Dia mengukur cemaran logam kadmium dalam jamu pegalinu. Tadi saya bilang karena mungkin tempat jahe atau rimpang-rimpang itu tumbuh tercemar dengan logam. CD ini paling sering berasal dari baterai atau mungkin ada pabrik pengolahan di Jawa itu sangat banyak pabrik-pabrik yang menggunakan logam. Jadi khawatirnya di sana ada tanahnya sudah tercemar, kemudian di sana ditanami sumber jamu, bahan baku jamu, maka berarti kan logamnya akan terikut dalam jamunya. Itu berbahaya. Maka perlu dipastikan amannya jamu itu. Seperti biasa ada grafik kurva standar CD karena kita mengukurkan kandungan CD di jamu, kemudian didapatkan. Ternyata cukup tinggi beberapa sampel, ada yang 15
ppm dan seterusnya. Jadi ternyata berarti sudah terbawa cemaran CD ke dalam olahan jamu, berarti tanahnya sudah tercemar. Nih kita bahas pekan lalu, R kuadrat sekian itu 0,9995 itu sangat baik sekali, hampir 1. Maka kita lihat garisnya pas di titiknya pas di garisnya. Semakin tinggi R kuadrat semakin mendekati 1, berarti semakin bagus linearitasnya. Contoh penggunaan berikutnya ada logam berat pada daging ikan bandeng. Nah ini kalau tadi di tanah, kalau ini ke airnya tadi. Mungkin sungainya sudah tercemar, bandeng ini kan ikan air tawar ya, dipelihara di sungai, ditambak-tambak biasanya. Nah itu kalau airnya sudah tercemar, maka bisa jadi logam-logamnya itu mencemari daging ikannya. Sekali lagi kalau sampel logam itu sebaiknya dengan metode AS. Nah ini kurva baku, dia dibuat kurva baku dulu, ini juga sangat baik, 0,9996, persis di garis titik-titiknya. Jadi kalian itu semakin teliti pekerjaan membuat kurva baku, maka semakin bagus garis linearnya. Nah ini dia mengukur ada timah dan timbal. Ikan bandeng A itu ternyata cukup besar di timahnya, tapi ikan bandeng B jauh lebih besar, 0,58. Maksimumnya 1, tapi masih di bawah standar, di bawah maksimal. Yang mengerikan itu timbalnya ini. Ikan bandeng A 1,6, sementara kadar maksimum yang aman dikonsumsi itu adalah 0,3. Berarti cukup berbahaya timbal di sana. Ikan bandeng B juga timbalnya cukup tinggi. Berarti cemaran timbal di ikan bandeng yang diambil ini, sampel sebagai sampel ini cukup mengkhawatirkan. Contoh ketiga, ada penerapan metode AS juga dalam logam merkuri pada krim pemutih. Jadi ini untuk yang perempuan, mungkin juga sering baca berita bahwa beberapa krim pemutih wajah ilegal itu, yang namanya ilegal pasti tidak diperiksa oleh Badan POM, itu biasanya menggunakan merkuri, karena memang merkuri ini selain hidrokinon juga ada di senyawa organik itu hidrokinon, kalau di senyawa logamnya itu merkuri. Merkuri itu bisa memutihkan wajah dengan lebih cepat. Jadi alih-alih putih glowing gitu ya. Iya sekarang glowing mungkin, tapi bisa jadi 5-10 tahun yang akan datang malah kanker. Jadi bahayanya HG ini bisa menyebabkan kanker di kulit. Jadi harus tidak boleh ada di krim pemutih. Jadi hati-hati bagi mbak-mbaknya, atau mungkin ada abang-abang yang juga suka pakai krim pemutih, mau putih gitu ya, tapi harap berhati-hati karena kalau yang terlalu instan itu biasanya mencurigakan. Bisa jadi pakai hidrokinon, senyawa organik atau merkuri di sana. Nah, ini jadi penelitian ini memastikan ternyata di kualitatif dulu ya, mungkin ingat ya, kita bisa ke kuantitatif ketika ada kualitatifnya. Jadi pastikan dulu ada tidaknya, baru dilanjutkan ke berapanya, kan gitu ya, secara logika. Jadi sampel yang positif itu ternyata ada sampel A, sampel E, A dan E saja. Maka yang diteruskan adalah harusnya A dan E. Tapi dia menarik di sini, dia semuanya diukur. Nah, ini juga kurva baku yang sangat bagus, 0,992, hampir pas di garis, ada sedikit beberapa yang agak tidak pas di garis. Nah, ini juga mengkonfirmasi yang positif di kualitatif, maka akan muncul juga di kuantitatif. Jadi dia, walaupun di sini negatif, ternyata dia juga ukur, pengen pastikan di AS-nya apakah ada atau tidak. Maka ternyata terukur di sini. Ada merkuri harusnya ini mungkin merkuri ya, dia mungkin saya salah ketik, merkuri di sana. Jadi ternyata berbahaya sampel A dan sampel E, sebaiknya tidak digunakan. Kemudian terakhir, besi. Jadi dia membuat kapsul ekstrak daun kelor. Daun kelor itu yang ya termasuk sampai dibilang superfood karena sangat banyak khasiatnya. Dia juga tinggi kandungan zat besinya. Sama juga selalu dibuat kurva baku 0,995, cukup baik. Hampir semuanya ada pas di garis, linearitasnya cukup baik. Kemudian ternyata dia mengambil dari beberapa sampel dari Bantul dan Kulon Progo, ini ada di DIY sana, daerah istimewa Yogyakarta. Yang basahnya dia ukur 27 dan 35, yang keringnya ternyata lebih tinggi, karena sekali lagi setelah kering itu kan berarti airnya sudah hilang gitu ya, maka kandungannya menjadi lebih tinggi. Kemudian setelah diekstrak
juga sama, yang di Bantul lebih rendah daripada kandungan zat besi di yang daun kelor yang diambil dari Kulon Progo. Baik, ini materi dan beberapa contoh penggunaan AS. Kemudian silakan Anda kerjakan tugas yang saya berikan. Tugas itu berpatokan pada materi ini. Jadi jangan mencari kemana-mana. Silakan simak materi ini, kemudian kerjakan tugasnya sesuai dengan materi ini. Kalau yang melenceng-melenceng berarti diduga berarti dia tidak menyimak materi ini, maka nilainya tidak akan maksimal. Jadi silakan simak dulu materinya, kemudian kerjakan tugas yang akan saya posting juga di Google Classroom. Baik, sekian materi tentang AS. Semoga bermanfaat. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas terkait tugas dan sekalian penguatan tentang konsep materi AS. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.